Kita berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Mendasari perenungan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup, yang menjadi kekuatan hidup, yang menjadi terang dalam keberadaan kehidupan kami. Kami memohon Roh Kudus bantu kami dan tolong kami. Kami memohon Bapa dalam nama Yesus, bersamalah dengan kami. Lalu juga kami memohon ya Roh Kudus, pimpin, sertai dan lindungi kami. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami, sayang kami. Lalu di dalam nama Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita, Lukas 19 ayat 1-10. Namun yang menjadi bagian nats perenungan kita, pokok renungan kita, yaitu terambil di dalam ayatnya yang kelima dan juga 6 dan ayatnya yang ke-9. Sakeus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikian pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita punya tema renungan hari ini adalah perjumpaan yang membawa pembaharuan hidup. Perjumpaan yang membawa pembaharuan hidup. Cerita tentang Sakeus ini sudah berulang-ulang kali didengar, bahkan dimengerti, dipahami, karena ini merupakan cerita sejak kita berada di sekolah minggu. Bagaimana dalam seluruh persiapan Yesus untuk menuju kepada pergumulan, penderitaan, kesengsaraan, penyaliban, kematian, kebangkitan, naik ke surga, Yesus berada pada bagian ini. Inilah tujuan. Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Cerita tentang Sakeus. Sakeus adalah seorang kaya. Seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Yang tiap waktu ambil untung dari pekerjaan ini. Karena itu, ketika Yesus datang dan Yesus melihat Sakeus, Yesus bilang bahwa Yesus mau makan dan juga mau tinggal di rumah Sakeus. Suatu situasi dan keadaan yang tak terduga, yang betul-betul di luar jangkauan daripada Sakeus. Luar biasa, karena Yesus, anak Allah, orang yang selalu dicari-cari, ditunggu-tunggu, kapan lewat, kapan datang. Ternyata saat ini mau datang untuk Sakeus. Situasi dan keadaan inilah yang membawa Sakeus dalam keadaan berubah 360 derajat. Mengapa? Kekayaan, jabatan, kedudukan sudah tidak lagi diperhitungkan. Ketika Yesus bilang, "Sakeus, turun. Segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika perkataan itu didengar, ketika situasi banyak orang, tetapi Yesus memilih satu orang ini, Sakeus, untuk mau datang menumpang di rumahnya. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dilewati di dalam isi hati pada Sakeus? Ayat 6 bilang, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita, kenapa? Karena ada banyak orang di situ. Lalu kenapa Yesus hanya memilih Sakeus? Itu modal utama ketika Yesus memilih Sakeus
hidupnya pribadi, keluarganya menjadi fokus perhatian Yesus. Titik balik kehidupan Sakeus. Penuh dengan sukacita, gegap gempita, berglori. Kenapa? Karena pada akhirnya Sakeus, ketika banyak orang melihat orang berdosa itu, kenapa Yesus harus datang? Orang tukang tipu, orang ambil segala hal yang bukan miliknya, pajak dinaikkan, sampai hidupnya penuh bergelimang harta. Orang yang hidup dalam dosa. Lalu kenapa Yesus mau tinggal di orang berdosa itu? Di titik inilah Sakeus bicara sama Tuhan Yesus. Saya akan mengembalikan. Mengembalikan apa yang menjadi bagian orang-orang yang sudah diambil. Pada ayat 8 dikatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, suatu keputusan yang luar biasa. Ketika Yesus mau datang ke dalam kehidupan Sakeus, dia tidak menolak kedatangan Yesus. Malah dia dengan senang, lalu dengan jujur, transparan, terbuka di hadapan Yesus untuk bisa mengembalikan. Memberi kepada mereka yang membutuhkan dan memerlukan. Bahkan memberi kepada mereka yang sudah diperas. Dan pada akhirnya dalam keputusan Sakeus itulah terjadi ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Situasi ini memberitahukan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan. Ini yang menjadi pusat. Ini yang menjadi kekuatan di dalam keberadaan kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika Yesus memutuskan untuk dia harus hadir dalam dunia, apa yang harus dikatakan? Kita harus bersyukur karena dia datang untuk menyelamatkan kita dari segala utang dosa kita. Sebab itu, Yesus datang menyelamatkan kita. Apa yang kita respon dari kedatangan Yesus itu? Dia sudah datang pertama kali untuk menebus dosa kita, dan dia akan datang kedua kali untuk menjadi hakim. Hakim yang agung, hakim yang adil, yang akan datang mengadili kita. Dalam masa raya Advent ini, setiap kita sedang menunggu dan menantikan Yesus datang bukan lagi sebagai bayi, tapi dia akan datang sebagai hakim. Maka masuk nanti di bulan Desember ini, masuk di hari Natal nanti, bulan yang penuh bahagia, bulan yang ditunggu dan dinanti oleh seluruh anak-anak Tuhan, karena akan tiba pada klimaks perayaan memperingati lahirnya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus datang, lalu apa yang kita belajar dari Sakeus? Belajar dari Sakeus, Yesus bilang, saya mau datang ke rumahmu. Saya mau hidup bersamamu. Maka apa yang harus disiapkan? Hati kita. Hati kita harus disiapkan. Anugerah keselamatan Allah telah dikerjakan. Ada perubahan, ada pertobatan. Itu yang Tuhan minta dari dalam keberadaan kehidupan kita. Kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita bilang, Yesus mari datang. Masuk dalam hidup. Masuk dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Keluarga, rumah tangga kita. Lalu apa yang kita harus kerjakan? Ada utang dosa, ada pelanggaran, ada akar-akar pahit. Ada sesuatu yang menjadi penghalang penghambat untuk Yesus tidak datang ke dalam hidup kita. Dibereskan, dituntaskan, diselesaikan. Ada dalam pertobatan. Sebuah pengakuan dan keputusan yang besar. Membawa dampak iman besar dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Supaya pada akhirnya kita mengerti anugerah keselamatan yang Allah telah kerjakan merupakan titik start kita untuk menerima anugerah itu, tetapi juga untuk mengerjakan anugerah keselamatan di dalam keberadaan kehidupan kita. Kita harus betul-betul meninggalkan segala utang dosa kita. Kita harus betul-betul mengaku dan mau hidup baru dalam suatu kata pertobatan, supaya pada akhirnya masuk Natal, masuk dengan sungguh-sungguh, masuk dengan gegap gempita, masuk dengan berglori, sukacita, damai sejahtera. Tidak masuk dengan persungutan. Tidak masuk dengan segala akar pahit keberdosaan. Biarlah pelajaran dari Sakeus mendatangkan berkat keselamatan di dalam keberadaan kehidupan kita, karena kita mau hidup dalam pertobatan. Kita mau hidup hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam masa raya Advent ini, kami diingatkan untuk harus bisa belajar seperti Sakeus.
Yesus menumpang di rumahnya. Dia menerima Yesus dengan sukacita karena dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Ketika dia sadar, maka dia bisa bicara dengan Yesus. Setengah dari milikku akan kubagi kepada orang miskin. Lalu 4 kali lipat akan diberikan kepada mereka yang telah diperas. Inilah titik start dari Sakeus untuk hidup menjadi murid Yesus yang berkualitas. Ini kami Bapa, selidiki hidup kami. Apa yang telah kami kerjakan? Apa yang telah kami perbuat? Adakah utang dosa? Adakah pelanggaran-pelanggaran yang kami buat memasuki perayaan Advent? Tuhan ampuni kami, sayang kami, topang dan tolong kami, supaya kami masuk di dalam perayaan Advent ini, masuk dengan sukacita, masuk dengan damai sejahtera, masuk dengan ingat keselamatan kami telah peroleh, karena kami berani untuk membereskan segala utang dosa kami kepada Tuhan. Yesus memberikan keselamatan itu, dan kami harus menjaga keselamatan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami taruh seluruh keberadaan hidup pribadi, keluarga rumah tangga kami, bangsa dan negara kami, gereja ke dalam tangan Tuhan. Yesus menopang, menolong, menuntun, menyertai dan melindungi, memberkati kami. Amin. Demikian program pekabaran Injil lewat YouTube Klasis Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil, tonton terus, saksikan terus pekabaran Injil pada YouTube Klasis Yapen Selatan. Kiranya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus memberkati setiap kita. Amin.